rawat inap, ya. Jadi dia bukan seperti antenatal. Karena kalau antenatal itu di poliklinik. Biasanya sendiri bisa, kalau lagi nggak ada tenaga. Teman saya itu jenis sendiri, berbeda. Karena yang lain pagi-pagi kocar kacir dengan baik ya. Kita selalu jangan lupa cuci tangan dulu. Kita cuci tangan. Di sini kita nggak ada sanitizer. Kita cuci tangan dulu, jangan lupa. Kita siapkan alat. Ini sebetulnya harusnya kalau di rumah sakit ini udah ada ya, tempat jadi suruh siapkan alat, cuci tangan baru kita sampaikan. Kemudian kalau ini juga kita harus tetap identifikasi, karena kalau di ruangan postpartum kelas 3 ada isinya 6 atau 4 orang kelas 2. Jadi kita tetap melakukan identifikasi pasien dan kontrak serta komunikasi terapeutik tetap kita lakukan ya. Baik Ibu, selamat pagi. Saya Suster Yani. Pagi ini gimana? Lebih enak? Lebih enak. Namanya Ibu siapa? Coba saya lihat tangannya. Oh iya, Bu Elstana tanggal lahirnya kapan Bu? 16 Februari. Oke, 16 Februari. Nama suaminya? Rahmat atas siapa? Boni. Ya, jadi setelah itu ya, kita jangan lupa sekalian pada saat kita melakukan interaksi pemeriksaan, kita langsung melihat kondisi pasien. Ibu sekarang hari keberapa melahirkan? Hari kedua. Jadi normal ya lahirnya ya. Oke. Bayinya bagus, sudah menyusui? Sudah. Ya. Jadi kalau bayinya normal, maka kemungkinan bayinya ada di samping ibu ya. Jadi dia sudah roaming in namanya. Jadi ada ibu, ada bayinya ya. Kemudian hari kedua dan ibu sudah jalan-jalan. Sudah ke kamar mandi. Jadi kita sekarang tujuannya untuk melihat perkembangan dari, pertama yang kita lihat dari postpartum adalah satu, pengeluaran ASI, ya itu ingat. Kedua, tinggi pundus uteri, apakah kontraksinya baik. Ketiga, kita sambil melihat lohea. Kalau dia misalnya ada infeksi, ada perineum, ada episiotomi, sekarang kita melihat adanya luka infeksi. Jadi kenapa walaupun ibu-ibu sudah jalan, dia tetap kemungkinan hari ini pulang ya Bu ya, karena ibu sudah hari kedua. Biasanya yang normal suka 3 hari udah balik pulang sama Dokter Adi ya yang rawat ya. Jadi kalau kita lihat tersenyum, berarti kesan kita sama pasiennya ini apa? Menyenangkan. Tidurnya berarti nyenyak. Pengkajian tuh gitu, kita head to toe itu langsung dari jauh inspeksi. Oh pagi Bu, dia udah senyum, berarti dia memang hari ini cukup istirahat, kemudian happy punya bayi, sehingga dia kita periksa hanya untuk melengkapi kondisi sebelum dia pulang. Ibu saya mau periksa sebentar, paling nggak sampai ya berapa menit, kita lihat kondisi ibu sebelum pulang. Nanti juga ibu kan anak pertama ya, kira-kira ada yang sudah mengajarkan bagaimana menyusui? Udah tahu? Suaminya 17 tahun kan? Ya, suaminya dia spesifikasi nanti membantu melancarkan ASI ya. Jadi di rumah sama siapa nanti? Silakan sambil tidur. Di rumah sama siapa nanti yang merawat? Oh, sama suami. Oke. Jadi yang selalu kita lakukan adalah semua mengukur tanda-tanda vital. Jadi saya nggak usah ini lagi ya. Yang penting mulai dari tensi, kemudian suhu nadi dan pernapasan, kita selalu karena bawa list pasien atau data pasien ya. Kemudian kita tidak terlalu beda dengan antenatal. Tetapi yang kita lihat adalah pertama tetap bahwasanya kalau ibunya sama, kita akan lihat mulai dari pemeriksaan fisik head to toe sama dengan kemarin. Tetapi sekarang yang lebih difokuskan adalah lebih kepada payudara. Kenapa kita lebih kepada payudara? Karena kita lihat ini anak pertama. Ya, anak pertama bagaimana? Bayinya sudah sangat aktif untuk menyusui apa masih
Susah atau dia masih sedih? Susah. Asinya udah banyak keluar? Ibunya malu ya karena pertama ya, jadinya dia ditanyain dia masih bingung. Ya, jadi itu yang penting. Nah, setelah kita lihat head to toe seperti biasa, mulai dari kepala, kemudian juga jadi nggak usah kalau gitu fan lightnya kalau misalnya udah diminta. Karena kan ini hanya praktek ulang untuk kegiatan itu, jadi artinya saya hanya mencoba menambahkan yang paling penting di dalam itu. Saya kembali, apakah ada kondisi yang betul-betul harus kita pakai handscoon ataukah memang kita bisa pakai cukup dengan tangan bersih ya. Jadi saya pikir kalau kita pakai handscoon, kita berarti dari awal semua melakukan yang seperti saya bilang kemarin ya. Lebih fokus sekarang setelah turun ke bawah semuanya kita periksa sama, kita langsung ke payudara. Dimana yang kita lihat payudara pertama adalah pembengkakan dari payudara ya, karena dia sudah hari kedua. Kemungkinan hari kedua itu sudah mulai ada payudara penuh, isinya sudah mulai dihisap sama bayinya karena mungkin tapi belum maksimal isinya, maksudnya asinya sendiri, tapi kita sudah melihat adanya pembesaran dari payudara. Kemudian setelah kita lihat, apakah simetris, apakah tadi putingnya juga bagus. Kemudian setelah kita lihat semua, artinya kita harus coba semua, kita lihat, kita palpasi ya. Tadi kan inspeksi, palpasi, perkusi, semua kita lihat. Kalau ternyata memang dia asinya belum banyak, kemudian yang mau pulang, kita lanjut ke arah dressing ya, perawatan payudara, apalagi dia ada pertama. Kemudian setelah kita semua sudah seperti semula, lihat semua pernapasan dan lain-lain, kita langsung lari ke abdomen. Dimana kalau ke abdomen itu yang kita lihat juga pertama adalah tinggi pundus uteri. Tinggi pundus uteri kita akan melihat pada hari kedua biasanya 2 jari di bawah pusat ya. Jadi akan kita lihat. Jadi kita akan seperti biasa akan kita lihat di sini. Sama kita palpasi seperti pemeriksaan fisik. Kita akan lihat tingginya maka akan menjadi turun. Di sini akan ada 2 jari di bawah pusat atau di atas sifisis ya, kita lihat. Nah setelah itu kalau kita lihat sudah normal, ibu pada saat menyusui ini seperti tertarik enggak? Ya, jadi ketika kita menyusui maka akan ada tertarik rasa di sini, set set, dan akan ada kontraksi sehingga apa? Itu adalah involusio daripada uteri, pengembalian daripada uterus ke arah seperti semula, dia akan mengecil. Dan ketika ibu menyusui, yang kita lihat tadi ada hormon prolaktin dan segala macam, dia akan merespon untuk jadi keluarnya ASI dan terjadi kontraksi sehingga dia mengecil juga. Ya, kenapa? Kita bilang ibu kalau menyusui harus tenang, harus rileks karena itu tadi salah satunya kalau stres akan mempersempit dan ASI tidak banyak keluar. Jadi kalau ibunya udah tersenyum berarti rileks dan mudah-mudahan ASI-nya menjadi banyak, berarti ibunya happy ya. Karena kita banyak hormon prolaktin dan oksitoksin dan lain-lain. Nah, setelah kita lihat semuanya udah bagus, kita akan melihat namanya dengerin bising usus. Bising usus itu sama ya, artinya kita memang harus mendengarkan bising usus itu. Kita lihat di sini dulu ya, di sini, kemudian kita lihat dan semua akan terdengar ya, bising usus yang normal akan terdengar dengan jelas. Kemudian kita sifisisnya penuh atau enggak airnya, gelasnya. Tapi kalau ibu itu kita tetap, ibu sudah buang air kecil atau belum ya. Dan setelah itu kita akan namanya diastasis rectus abdominalis untuk melihat kekuatan otot. Maka kita akan lihat di sini. Nanti di sini kita akan lihat, akan kita ukur. Kalau ternyata ototnya mengalami yang panjang ukurannya, kalau 5 atau berapa yang normal, maka kemungkinan adanya kelemahan dari otot-otot abdomen. Jadi ada ibu yang anaknya 5 akan sangat berisiko adanya. Jadi dia abdomen itu menjadi lembek, dia nggak punya kekuatan lagi untuk kembali seperti semula. Ya, jadi itu biasanya jarang terjadi. Kemudian setelah itu kita langsung pemeriksaan ke arah genitalia. Di mana genitalia itu akan kita lihat lohea ada berapa macam. Ya, ingat ya, belajar lagi lohea. Lohea hari pertama sampai hari ketiga. 3 sampai 5, 6 sampai sekian. Ada lohea rubra, ya, serosa dan lain itu ada tahapannya. Jadi kita harus tahu ini hari keberapa. Kalau ternyata lohehanya ada yang bau, kemudian ada yang suhu tubuh meninggi,
takutnya ada tertinggal sisa-sisa plasenta atau ada infeksi karena adanya darah lahir yang mungkin infeksi. Ya, kita periksa rega. Ya, kita kembali seperti itu. Kita lihat misalnya ada episiotomi dan kita melakukan pulpa hygiene. Ini kita tidak lakukan lagi kemarin karena pada saat kita menolong persalinan kita sudah praktek tentang pulpa hygiene. Masih ingat nggak? Siapa yang bisa jelasin? Ngomong aja. Apa pulpa hygiene seperti apa? Coba. Kemarin kan kita sudah melihat bagaimana pada saat intranatal melakukan pulpa hygiene. Ada yang mau ngomong atau mau nyoba? Pulpa hygiene yang harus pakai alas dulu, kemudian pakai stick laken, kemudian harus bagaimana melakukan pembersihan labia mayor, labia minor, kemudian lainnya. Itu aja sebenarnya pulpa hygiene sih. Kalau laki-laki nggak saya suruh. Ya, kalau mau nyoba silakan pulpa hygiene. Harus nanti di rumah sakit udah nggak ada lagi. Jadi kan kemarin saya udah kasih tahu caranya pulpa hygiene. Ya, silakan. Ada yang bersedia? Masa saya ya, oke, silakan. Pakaian skeletonnya ada semua. Apa-apa? Biarin. Jadi kita lihat ya. Biar nanti kalau praktek pulpa hygiene udah ada. Satu-satu ini kan udah dikasih larutannya, terus di labia mayor ya, mayor di sebelah sini di bagian luar sekali, terus sini sekali buang, ambil lagi, terus di bagian minor dalam sekali, balik sekali dibuang, terus dari perineum sampai ke anus sekali langsung dibuang. Habis itu udah pakai itu dibersihin lagi dibersihin lagi nggak pakai air gitu, nggak usah ya. Habis kayak gini udah berarti ya. Nah udah kayak gini langsung ibunya dipakein celana dalam Ya, itu. Jadi biasanya oke, kasih aplaus dong. Jadi akan mudah sekali ya untuk pulpa hygiene. Karena apa? Karena sebetulnya pulpa hygiene kalau ibu yang sudah jalan-jalan, kita tidak melakukan pulpa hygiene lagi. Tetapi karena kita mau periksa, tetap kita lakukan itu untuk ini ya. Dan ini sebetulnya perlak ini adalah ibu di rumah sakit biasanya sudah pakai stick laken, perlak ya, postpartum. Jadi kita cuma nanti kalau perlaknya di atas sini aja untuk jangan sampai nanti basah ketika kita melakukan pulpa hygiene ya. Jadi seperti itu. Kemudian seperti biasa kita lanjut pemeriksaan kaki sampai lihat apakah ada udim ya. Kemudian kalau misalnya dia ternyata semuanya bagus, berarti selesai pemeriksaan fisik untuk postnatal care ya. Mungkin itu. Kira-kira benar nggak SPO-nya? Ada yang tertinggal? Itu mungkin untuk postnatal care. Silakan, ada yang mau ditanya? Silakan, ada yang mau ditanyain? Boleh jalan-jalan lagi. Tetapi sebetulnya pulpa hygiene itu dilakukan pada pasien di hari pertama atau pasien postpartum dengan seksio, ya.
Tapi yang penting yang harus kita lihat adalah pengeluaran dari lohea. Lohea itu adalah betul-betul, karena kalau untuk postpartum dengan seksio biasanya tidak sama pengeluarannya dengan yang postpartum normal ya, karena kalau seksio kan dia memang langsung dari daerah perut ya, jadi biasanya sisa-sisanya tidak terlalu banyak seperti yang normal ya. Mungkin itu untuk terkait dengan pemeriksaan postpartum atau postnatal care. Intrapartum, intranatal, dan ada postpartum, postnatal itu sama ya. Jadi natal care itu adalah post intra ante. Jadi mungkin apa sih gitu, ternyata itu sama istilahnya aja yang berbeda. Ada lagi yang ditanya terkait itu? Sebetulnya ini review, makanya saya bilang kalian sebentar. Mungkin yang berfokus nanti adalah perawatan payudara ya, sama bayi baru lahir. Oke, cukup? Ada yang mau praktekin?